kenapa sebagai uminya itu mempercayakan SMP dan SMA Darul Fatah sebagai tempat pendidikan putra-putra kami, karena kami yakin dengan ananda-ananda ini terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka akidahnya, akidah Islamnya akan terus terjaga di hati mereka. Jadi kami berharap walaupun mereka sudah lulus dari SMA Darul Fatah maupun dari SMP-nya, tetap terbawa ya aura Al-Qur'annya, tetap terbawa. Jadi kenapa kami memilih SMA Darul Fatah dan SMP Darul Fatah sebagai rujukan kami untuk membina akhlak mereka, akhlak yang akhlakul karimah yang bisa mereka tetap bawa nanti setelah mereka keluar dari Darul Fatah. Selain anak kami belajar ilmu dunia, yang utama dia mendapatkan ilmu akhirat, di mana untuk Qurannya menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti kami menginginkan pergaulan anak kami menjadi terarah dan terkontrol karena dia tinggal di asrama. Saya mengenalkan anak saya di pondok berharap bahwa ilmu agama yang dia dapat lebih banyak daripada umum di saat usia rentan masa SMP. Jadi yang belum pernah kita rasa, sapaan awalnya itu tuh luar biasa Darul Fatah, kekeluargaannya. Jadi memang kalau soal kekeluargaan kayak di mana-mana itu hanya yang formalitas atau yang penting karena ada mau pendaftaran. Kalau di Darul Fatah itu luar biasa, kehangatan keluargaan, keharmonisan itu udah langsung dapat sapaannya kena di hati. Gimana mau hasilnya juga anak-anak akhirnya ya sudah, udah pengen klik di situ. Ya Allah, bismillah ya Bu, mudah-mudahan abang lulus, mudah-mudahan kakak lulus di sini. Itu awal-awalnya semuanya. Kenapa memilih sekolah Quran Darul Fatah? Di mana lagi di situ? Yang menjadi motivasi besarnya buat kami yaitu tadi yang motonya sekolah Quran Darul Fatah di situ dengan prinsipnya berakhlak mulia, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Sedangkan kalau yang kita lihat dari sekolah-sekolah yang lain itu biasanya sekolah-sekolah Quran itu selalu yang kita utamakan jumlah juz, yang targetan juznya, targetan hafalannya. Kalau di sekolah Quran Darul Fatah kami rasa yang pertama itu akhlak. Cocok banget gitu kan ya, memang kegiatan kita sehari-hari itu didahulukan adalah akhlak yang pertama ya. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, barulah kita ambil tujuan kita hafiz atau hafizahnya, yang kemudian menjadilah anak yang cerdas, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dari apa yang kami lihat pada saat mengunjungi atau mengantar anak kami, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, guru-guru atau abi-abi di sekolah Quran Darul Fatah, khususnya yang boarding school, sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Manakala pada saat kami menghantarkan anak kami pulang lagi ke pondok, itu pihak sekolahan mewajibkan untuk melakukan rapid test kepada seluruh santri, termasuk anak kami. Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan rapid test semua santri dinyatakan tidak reaktif, dan alhamdulillah sampai saat ini pun semua baik-baik saja di pondok pesantren boarding school sekolah Quran Darul Fatah, dimana selain kepada santrinya melakukan rapid test, itu benar-benar melakukan sterilisasi pada saat kita memasuki gerbang sekolah atau gerbang pondok. Barang bawaan semuanya disterilisasikan. Begitu juga kita yang mengantarkan juga wajib menjalankan protokol kesehatan, harus menggunakan masker atau umi-uminya menggunakan cadar, dan harus mencuci tangan dulu sebelum masuki gerbang sekolah. Saya rasa sudah lebih dari cukup, sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk sekolah Quran boarding school khususnya Darul Fatah. Dalam proses belajarnya tetap intensif sama dengan di sekolah, dari pagi sampai sore jam 3 sama proses pembelajarannya. Ini patut saya sangat
sangat menghargai sekali ya, dengan walaupun belajar di rumah tapi anak-anak tetap dipacu untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, terus berinteraksi dengan guru-gurunya, itu sangat terjaga sekali. Walaupun kendalanya ya begitu, jadi anak-anak kurang kadang-kadang nggak fokus ya, karena tidak ada gurunya, jadi gurunya jauh, dia berada di rumah, mungkin itu saja. Tapi dalam proses pembelajarannya saya lihat bisa berjalan dengan baik, karena masih terus intensif interaksi antara guru dan siswa itu masih terus intensif. Adapun selama kurang lebih 3 bulan Ananda sekolah di Sekolah Quran Darul Fatah, yang saya amati dan saya rasakan bahwa perubahannya Ananda lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, Ananda juga lebih santun dalam berkata, sopan terhadap orang tua, dan masih banyak lainnya. Pencapaiannya mungkin bagi kami orang tua yang utama adalah anak kami menjadi super confident, menjadi imam sholat itu di rumah dan di masjid sekitar kami. Dan yang utama tadi saya bilang, adabnya, akhlaknya luar biasa, Masya Allah, bisa untuk panutan kepada saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, dan adik-adiknya. Dan itu orang lain yang bisa menilai, mungkin seperti pamannya atau neneknya. Jadi kalau Alfat pulang dari pondok itu bisa mereka menyebutnya Pak Ustadz pulang, karena dia sudah bisa siar. Itu mungkin yang bagi kami orang tua yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata yang indah, tapi itulah yang kami rasakan. Perubahan akhlak yang mulianya, Masya Allah, luar biasa. Dan bacaan Qurannya alhamdulillah lebih bagus lagi dari sebelumnya, dimana tajwid-tajwidnya kalau dia pada saat di rumah tilawahnya itu kita mendengarkan seperti kita mendengarkan murotal. Tartilnya sudah jelas, hukum-hukumnya juga sudah pas dia mengucapkannya, dan kalau dia mau ujian Quran itu kan bisa berkomunikasi dengan saya, terutama ibunya, seperti ada kata jimat bagi dia dalam arti kata, ibu jangan lupa ya doain Kiai. Jadi kalau dia sudah mendengar, ya nak, di Qiyamul Lail sudah ibu doakan, itu seperti jimat bagi dia yang membuat dia tambah percaya diri untuk melakukan ujian. Alhamdulillah Alfat baru menyelesaikan ujian juz 30 dan juz 29. Insya Allah ini akan melanjutkan ke juz 28. Insya Allah mumtaz, amin. Jadi terutama untuk putra kami setelah belajar di Darul Fatah ada efek positifnya, sehingga mereka berjamaah ke masjid itu secara rutin, kemudian mengaji di rumah tidak perlu didorong oleh orang tuanya. Itu sudah ada kesadaran sendiri bagi ananda kami. Jadi untuk guru-gurunya juga begitu perhatian terhadap anak-anak kami, karena interaksi antara guru dan orang tua itu sangat intensif sekali. Jadi apapun kegiatan ananda kami yang di sekolah itu kami bisa memantau dari rumah, sehingga perkembangan ananda kami bisa diketahui oleh orang tuanya. Kemudian bagi lingkungan juga sangat berpengaruh sekali, karena dengan di sekolah terbiasa sholat di masjid, juga di rumah juga tentunya bisa mengajak lingkungan untuk bisa berjamaah di masjid. Itu nilai yang sangat positifnya lagi. Kemudian kalau kejujuran, terutama ya, dalam kejujuran ananda ini sangat terjaga sekali, terutama pada waktu ulangan itu sudah tidak berani sekali untuk berbuat curang gitu ya, yang saya perhatikan. Kemudian sudah dengan PD-nya mengerjakan sendiri tanpa harus bertanya, tanpa harus nyontek. Itu sudah tertanam bahwa kalau nyontek itu bukan dari gurunya saja dapat sanksinya, tapi ada yang lebih mereka takuti, yaitu kepada Allah.
Salah satu pertimbangan kami juga untuk menitipkan putra kami di Darul Fatah ini, kami melihat para dewan guru dan pembinanya ya. Jadi para guru ini terdiri dari guru-guru muda yang kami yakin idealismenya masih terjaga, sehingga dampak positifnya kepada anak didik ya. Sebagai contoh lah, kalau kita lihat di sekolah-sekolah pada umumnya, anak-anak itu pada saat tidak ada gurunya ataupun jam istirahat itu waktu-waktunya terbuang percuma, terlewatkan begitu saja. Tapi untuk Darul Fatah, pada saat tidak ada guru, katakanlah salah satu guru berhalangan misalnya, itu bisa diisi dengan kegiatan yang sifatnya pembinaan akhlak ya, semacam halakoh dan lain-lainnya. Jadi tidak ada waktu yang tersia-sia. Kami sebagai orang tua sangat menginginkan anak kami menjadi lebih baik dan paham tentang urusan agama. Harapan kami kepada para abi yang menjadi guru atau musyrif dari anak kami, agar tidak bosan-bosannya untuk mendidik anak kami selama proses belajar di sekolah Quran Darul Fatah, dan tetap semangat serta selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada masa pandemi ini. Kemudian harapan kami pula, setelah anak kami lulus dari sekolah Quran Darul Fatah ini, anak kami dapat memperoleh bekal ilmu akhirat dan ilmu dunia yang baik dan cukup serta berakhlak yang mulia. Sebagai orang tua tentunya kami berharap putra-putra kami ini setelah selesai dari Darul Fatah ini akan membawa spirit apa yang telah mereka dapatkan selama ini di Darul Fatah, itu dapat terus mereka pertahankan. Besar harapan kami kepada Ananda untuk menitipkan semoga apa yang diceritakan tercapai. Itu harapan dari kami selaku orang tua. Sekolah Quran Darul Fatah berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.